Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 14. Bukan di sana, tegur Bei Erna. Maksudnya? Elang tak mengerti. Katanya hari ini Non Amanda kurang enak badan, jadi pengen belajar di kamar saja, jelas Bei Erna. Elang mengangguk, dia segera pergi ke kamar Amanda. Saat sudah dekat, dirinya bisa melihat Amanda yang sudah duduk di atas karpet berbulu lembut. Cewek itu tampak mengenakan tank top dan celana pendek, sangat tidak biasa dibanding biasanya. Amanda terlihat menikmati camilan berupa kacang. Kau tampak sehat-sehat saja di mataku. Tukas Elang, sembari masuk ke kamar dan duduk di hadapan Amanda. Dia berusaha mengabaikan belahan kembar Amanda yang terlihat jelas. Amanda tersenyum dengan mata berbinar-binar, jelas dia sudah menantikan kedatangan Elang. Mau kacang? Tawar Amanda seraya menyodorkan toples berisi kacang. Makasih, Elang memakan kacang tawaran Amanda. Dia bahkan sesekali iseng melemparnya ke udara, untuk ditangkap dengan mulut. Dan semua kacang yang dilempar Elang semuanya berhasil masuk mulut. Amanda bertepuk tangan. Wah! Kak Elang hebat, gak ada yang meleset. Serunya, sembari menggeser dirinya mendekati Elang. Elang sontak semakin antusias menunjukkan kebolehannya. Namun tanpa disangka, lemparan kacang kali ini meleset dan tak sengaja masuk ke area si kembar. Waduh! Umpat Elang dengan mata membola. Amanda tergelak, saat sebutir kacang yang dilempar Elang masuk di belahan si kembar. Ini disengaja atau kebetulan? Tukasnya. Enak aja disengaja, enggak lah. Sahut Elang. Santai aja, Kak. Kau bisa mengambilnya kok, kata Amanda. Diambil? Ambilkan saja, atau perlu dibuang saja. Cuman sebiji kok, ujar Elang. Tapi ini bikin aku enggak enak. Kak Elang harus tanggung jawab, balas Amanda yang semakin mendekatkan dirinya pada Elang. Dia sengaja membusungkan dadanya pada cowok itu. Apaan, sama sebiji kacang aja minta tanggung jawab. Elang merasa tak habis pikir, sikap Amanda membuatnya tercengang. Bilang aja Kak Elang takut, pasti nggak pernah pegang si kembar ya. Timpal Amanda meremehkan. Elang memutar bola mata kesal. Tanpa mengatakan apapun, dia masukkan salah satu tangannya ke si kembar Amanda. Elang cari sebutir kacang yang masuk ke sana. Wadaw! Gede juga punya nih anak, komentar Elang dalam hati. Tangannya terus mencari. Sambil melakukan itu, mata Elang dan Amanda saling bertemu. Senyuman miring terukir di wajah Amanda. Belum sempat kacangnya ketemu, dia segera mendekat dan mencium bibir Elang dengan intens. Elang tak kuasa menolak. Terlebih, tangannya masih di dalam si kembar Amanda. Sambil berciuman, dia bermain dengan si kembar. Elang terus beraksi, sampai membuat Amanda bergumam nikmat dan menjengitkan badannya. Bersamaan dengan itu, Bei Erna datang membawa nampan berisi minuman. Matanya terbelalak, saat melihat Amanda dan Elang berpagutan panas. Mengingat pintu kamar Amanda masih dalam keadaan terbuka. Karena tak mau mengganggu majikannya, wanita parubaya itu memilih pergi. Dia akan membawa minumannya nanti saja. Lagi pula, Bei Erna tahu betul bagaimana sikap Amanda. Cewek tersebut tidak suka diganggu. Amanda terus mendekati Elang, hingga perlahan dia buat cowok itu telentang. Sebelum melanjutkannya, Amanda menutup pintu terlebih dahulu. Sembari kembali mendekati Elang, dia berlutut lalu melepas tank top dan kacamata besarnya. Sebutir kacang yang tadinya bersemayam di sana, otomatis jatuh. Amanda mengambilnya dan langsung memasukkannya ke mulut Elang. Kita sebaiknya nggak melakukan ini, mamamu sudah memperingatkanku. Aku tak bisa, imbuh Elang sembari merubah posisi menjadi duduk lagi. Lalu mengunyah kacang suapan Amanda. Kenapa? Lagian, sekarang papa sama mama aku nggak ada di rumah. Jadi kita aman, tanggap Amanda. Dengan cepat. Dia buka yang menghalangi Elang satu persatu. Setelah itu, kini keduanya sama-sama polos. Amanda!
Elang berusaha mengambil seragamnya kembali, namun Amanda buru-buru melemparnya sejauh mungkin. Kemudian dia tindih elang. Tanpa pikir panjang, Amanda hamburkan kecupan pada elang. Elang tak mengelak, karena aksi Amanda sukses membuatnya terbuai. Ia refleks memejamkan mata dan mendongakkan kepala. Amanda kembali merebahkan elang ke atas karpet. Elang sekarang sudah jatuh ke dalam perangkap Amanda, ia tak protes atau melawan lagi. Dirinya malah membiarkan Amanda terus mencumbu tubuhnya. SSSHH. Elang mendesis keenakan. Hal itu membuat Amanda tersenyum puas. Dia semakin menurunkan dirinya ke bawah, sampai akhirnya tiba di depan inti elang. Amanda ingin segera melahapnya, akan tetapi dengan cepat elang menghentikan. "Aku kira, sudah cukup sampai sini," kata elang. Kali ini elang sengaja menahan diri. Karena sejak awal, dirinya tidak pernah berniat menggarap Amanda. Selain sudah berjanji pada Yolanda, elang juga ingat kalau Amanda adalah sahabatnya Dara. "Kita belum selesai, Kak," protes Amanda dengan wajah hendak menangis. "Tujuanku ke sini tuh buat ngajarin kamu, bukannya main begituan," balas elang. Dia segera menjauh dari Amanda dan memungut seragamnya yang jatuh. Elang langsung memakai seragam tersebut. "Ini nggak adil. Seenggaknya bikin aku puas dulu, baru selesai," amuk Amanda. Dia melempari buku belajar ke lantai untuk menunjukkan seberapa marah dirinya. "Kau seperti balita yang tantrum saja, ayo lakukan sesuatu selain ini," sahut elang. "Aku nggak mau. Pokoknya Kak Elang nggak boleh nolak aku." Tanpa diduga, dia melepas semua yang tersisa, hingga kini tampilan cewek itu menjadi polos sempurna. "Amanda, kau kenapa segininya sekali? Gak semua cowok bisa luluh sama hal begini," timpal elang. "Apalagi buat cowok yang sudah sering melakukannya sepertiku. Melihat wanita polos sudah makanan sehari-hariku," lanjutnya yang sekarang bicara dalam hati. Amanda memecahkan tangis. "Kak Elang tega," isaknya sambil menutupi wajah dengan dua tangan, dia menjatuhkan diri dalam keadaan berlutut. Elang mendengus kasar. Dia ambil selimut, dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Amanda yang polos. "Jangan bilang kau sudah sering melakukan ini," tukas elang. Dia membungkuk ke hadapan Amanda. "Kalau iya, kenapa?" balas Amanda. "Berarti kau sudah nggak perawan?" Elang memastikan. "Begitulah. Emang apa salahnya kalau aku nggak perawan? Kebanyakan cewek kota seumuranku, emang udah banyak yang nggak perawan kok. Bahkan orang kaya Dara sekalipun," ungkap Amanda sambil berusaha menghentikan tangisannya. "Emang gak salah sih, tapi yang salah bagaimana sikapmu tadi. Kalau kau melakukannya sama cowok jahat gimana? Cowok itu pasti akan memanfaatkanmu," ujar elang. Dia mengambil pakaian Amanda, lalu dirinya serahkan pakaian tersebut pada pemiliknya. "Sejauh ini nggak pernah kejadian begitu," bantah Amanda. "Untuk sekarang, tapi kalau nanti?" tanggap elang. Amanda menundukkan kepala. "Apa aku tidak semenarik itu di matamu, sampai kau bahkan enggan menyentuhku?" ungkapnya. "Bukan begitu, aku hanya menghormatimu sebagai muridku. Aku juga sudah berjanji pada Pak Ilyas dan Tante Yolanda akan menjagamu," tutur elang. Berusaha membuat Amanda mengerti. "Bilang aja kalau Kak Elang menganggapku jelek," gerutu Amanda sambil membuka selimut, lalu dengan terpaksa dia memakai pakaiannya kembali. Kamu itu cantik banget malah," bantah elang. "Kalau begitu, kenapa Kak Elang menolakku?" "Amanda, aku kalau tidak menolak, kalau begitu aku menganggap kita pacaran ya. Kita bisa melakukannya pelan-pelan," ujar Amanda penuh harap. Aku nggak mau belajar kalau Kak Elang menolak yang ini," potong Amanda tegas. Elang menghela nafas panjang. Dia lelah meneruskan perdebatan, dan memilih untuk mengajak Amanda belajar. "Oke, berarti kita udah pacaran ya," imbuh Amanda senang. "Terserahmu, asal kau berhenti berbuat hal seperti tadi padaku," balas elang. Kukira Kak Elang itu bad boy, jadi mudah kalau diajak begituan. Tapi ternyata enggak," kritik Amanda. Elang hanya diam, dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat.
Sebenarnya Elang sangat tergoda dengan perbuatan Amanda tadi, namun dia berusaha keras menahannya. Karena Elang tahu, kalau dirinya menyentuh Amanda, maka hubungannya dengan Yolanda dan Dara akan hancur. Elang tak mau itu terjadi, terutama dengan Dara. Setelah memberi pelajaran sebisanya, Elang berniat ingin pulang saja. "Kak Elang mau kemana?" tanya Amanda. "Mau pulang," balas Elang sembari menyandang tas ranselnya. "Kita nyantai aja dulu, Kak." "Belum juga sejam di sini," ujar Amanda sembari memanyunkan bibirnya. Dia menatap Elang penuh harap. Amanda ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan cowok itu, apalagi keadaan rumahnya sekarang sedang sepi. "Sorry ya," sahut Elang yang segera beranjak dari kamar Amanda. Cewek itu hanya bisa mendengus kasar saat melepas kepergian Elang. Kini Elang pergi dengan motornya. Setidaknya hari ini Yolanda tidak ada di rumah, jadi Elang tidak perlu bekerja dua kali. Ia akan menganggap, apa yang terjadi padanya dan Amanda hanyalah kecelakaan. Toh Elang juga masih bisa menahan dirinya, agar tidak bercinta dengan Amanda. Setibanya di apartemen, Elang dikejutkan dengan sosok tak terduga. Cewek yang selama ini hilang, kini hadir lagi. Dia tidak lain adalah Canda. Cewek itu tampak kurus dari sebelumnya, Canda tampak berdiri di depan pintu apartemen Elang. Perlahan Elang berjalan mendekat, dia senang melihat Canda baik-baik saja. Tetapi di sisi lain, dirinya juga cemas dengan kedatangan cewek tersebut. "Elang, akhirnya kau datang," ujar Canda. Ia tersenyum sambil mengaitkan anak rambut ke daun telinga. "Hai." Elang tersenyum, dia tidak tahu harus berkata apa. Sebab dirinya juga merasa bersalah, sudah membuat Canda takut dan pergi. Yang Elang pikirkan adalah, mengajak Canda masuk ke apartemennya dan bicara baik-baik. Dia sudah membuka pintu apartemen. "Masuklah," kata Elang. Canda tersenyum dan segera masuk ke apartemen, lalu Elang menyuruhnya duduk ke sofa. "Tunggu sebentar, aku ambilkan minuman dulu untukmu. Kau pasti haus," imbu Elang sembari beranjak ke dapur. Dia mengambil 2 kaleng soda untuk dirinya dan Canda. "Sebelumnya aku mau minta maaf, atas insiden yang terjadi padamu. Kau baik-baik saja kan selama ini? Kau pergi kemana?" cecar Elang. "Aku baik-baik saja. Setidaknya aku punya uang untuk menyewa tempat tinggal," sahut Canda. Dia menatap Elang dengan penuh kekaguman. "Syukurlah, lalu apa maksud tujuanmu ke sini?" tanya Elang. Canda langsung merubah ekspresinya menjadi sendu. "Aku hamil," ungkapnya sembari memegangi perut. "Apa?" Elang kaget bukan kepalang. "Bagaimana bisa? Kita hanya melakukannya sekali," tambahnya yang merasa sulit untuk percaya. "Tidak ada yang tak mungkin, tapi beginilah faktanya, ini buktinya." Canda mengeluarkan tes pak dari tasnya, dia serahkan tes pak itu pada Elang. Benar saja, tes pak yang diberikan Canda menunjukkan tanda garis 2. Itu merupakan bukti kuat, bahwa Canda memang hamil. "Aku nggak tahu harus bagaimana, El. Saat aku tahu kalau diriku hamil, aku hanya memikirkanmu. Kau harus bertanggung jawab," tuntut Canda. Elang terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya, dia dibuat takut sampai gemetaran. Elang benar-benar tak tahu harus bagaimana saat menghadapi masalah begini. Elang hanya mengusap kasar rambutnya berulang kali, fakta tentang kehamilan Canda membuatnya frustasi. "Tidak usah cemas mengenai sekolah, El. Kita bisa menikah diam-diam, sekarang banyak kok anak muda seumuran kita berbuat begitu," tukas Canda. Anehnya, dia sama sekali tak terlihat sendu lagi, Canda justru terkesan bersemangat. Ia masih menatap Elang dengan perasaan kagum, sepertinya obsesi cewek itu pada Elang belumlah hilang. "Jadi gimana, El? Kita akan menikah kan?" tanya Canda karena Elang tak kunjung angkat bicara. "Bisakah kau diam? Aku pusing sekarang, ini tuh bukan masalah kecil bagiku, oke?" sahut Elang. "Apa kau memarahiku? Apa kehamilanku salah?" tanggap Canda yang mulai menangis. "Tidak. Bukan begitu, Ken." Elang kaget melihat Canda tiba-tiba menangis. "Kau aneh sekali, kenapa malah kau yang pusing?"
Padahal kan yang hamil aku. Yang sakit aku, yang menanggung malu pun aku. Isak canda. Mendengar itu, Elang merasakan empati. Sebab apa yang dikatakan Canda memang benar adanya. Di mana-mana di dunia ini, kalau kehamilan terjadi, jelas yang menderita adalah perempuan. Sambil menghela nafas panjang, Elang dekati Canda, dia tenangkan cewek itu. Maafkan aku tak bermaksud memarahimu. Aku hanya frustasi semua ini terjadi, dan aku bingung harus bagaimana, tutur Elang. Yang harus kau lakukan hanyalah menikahiku. Apa susahnya itu, ucap Canda yang perlahan berhenti menangis. Caan, menikah itu bukan perkara mudah. Aku masih belum percaya diri untuk melakukannya, sahut Elang. Kau tak percaya diri menikah, tapi sangat percaya diri kalau masalah bercinta. Dasar cowok. Timpal Canda kesal. Elang terdiam 1000 bahasa, karena memang begitulah keadaannya. Elang memang selalu percaya diri kalau masalah ranjang. Oke, beri aku waktu untuk memikirkannya. Karena ini bukan hal mudah bagiku, kata Elang. Aku akan memberimu waktu, tapi dengan satu syarat. Cetus Canda sembari mengacungkan jari telunjuk. Apa? Tanya Elang. Aku akan tinggal di sini bersamamu, sampai kau mengambil keputusan. Imbuh Canda. Mata Elang terbelalak, tapi jika kau menolak, aku akan beritahu semua orang kalau kau sudah menghamiliku. Potong Canda memaksa. Untuk yang sekian kalinya Elang mendengus kasar, dia tak punya pilihan lain selain setuju. Dan satu hal lagi, jangan coba-coba menyuruh orang lagi untuk membuatku pergi. Karena kali ini keadaanku berbeda, aku hamil anakmu. Canda terus saja menyudutkan Elang, hingga cowok itu tak bisa berkata-kata lagi. Elang membiarkan Canda tinggal bersamanya di apartemen, dia menyuruh cewek itu tidur di kamar tamu. Padahal aku nggak masalah sekamar sama kamu. Lagian, kita pasti akan menikah. Aku yakin kau akan bertanggung jawab, celetuk Canda, saat Elang mengantarkannya ke kamar tamu. Istirahatlah. Kalau lapar, kau bisa memasak apapun. Semua bahannya ada di kulkas, ujar Elang sembari beranjak. Kau mau kemana, sayang? Cegat Canda. Dahi Elang mengerut, panggilan sayang Canda itu sungguh mengganggunya. Belum juga menikah, Elang sudah dibuat tidak nyaman oleh cewek tersebut. Aku mau mandi, sahut Elang yang segera berlalu pergi. Tanpa diduga, Canda diam-diam mengikuti Elang, bahkan sampai ke kamar cowok itu. Canda amati Elang sampai masuk ke kamar mandi. Setelah itu, barulah dia hampiri pintu kamar mandi tersebut. Bersambung.